Ya Rabbi, ya Allah, masukkanlah Nusaibah beserta putranya, beserta suaminya di satu ruangan di dalam surga denganku. Nah ini seorang ibu yang berjuang melawan kejaliman, melawan menegakkan keadilan, itu mendapat doa khusus dari Kanjeng Rasul, dimintakan oleh Kanjeng Rasul agar satu ruangan di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa sampai di sini. Saya dari Jakarta, Mucuk Sundara, jauh di Jugjug Anggang Tea. Alhamdulillah sampai di sini. Karena apa? Karena rindu terutama untuk emak-emak cantik ini yang sudah mengadakan seminar. Bunda Ratna sebagai pembina, Bunda Kris sebagai ketua Permata Jawa Barat, dan tidak lupa punten Bapak Daris bersama jajarannya. Punten ya Pak, sanes di langkunganku istri punten. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Dengan hadirnya saya di sini tentu hanya pertama-tama saya mengucapkan berterima kasih atas kehadiran suamiku tercinta Syahrian. Selalu bersupport kepada saya dari sejak Pilpres 2014 sampai saya masuk Partai Umat, dia selalu bersupport dan dadanya pun dari dia. Terima kasih pula atas kehadiran Bapak Ketua DPW Partai Umat Jawa Barat, Bapak Haji Daris Esa. Alhamdulillah Bapak Ketua telah memberikan izin tempat ini untuk acara kami saat ini, dan terima kasih atas supportnya Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Ibu Pembina Pusat, Bunda Lasmi, juga kepada Ibu-Ibu Pembina DPW Jabar, Ibu Umi Kulsum, Ibu Rita yang menjadi MC. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Terima kasih saya ucapkan pada narasumber suami istri yang telah hadir tengah-tengah kita, Bunda Zahra yang lebih dikenal dengan Bunda Hira Deviani, dan suaminya Bapak Abu Yasa atau lebih dikenal Mbak Aula. Mereka sudah berpengalaman di bidang politik, domestik, rumah tangga, dan sampai hari ini sebagai pembina di berbagai komunitas. Hatur nuhun Bunda dan Pak Abu atas kehadirannya, dan terima kasih atas supportnya atas acara ini. Terima kasih Bunda. Dan terima kasih pada semua pengurus DPW Partai Umat, DPW Permata Umat, dan semua hadirin dan para undangan. Kami mengucapkan matur nuwun. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan kali ini. Tema seminar hari ini adalah membangun kesadaran perempuan menjadi bermanfaat dan bermartabat dengan memperdayakan potensi diri. Tema tersebut adalah ada kaitannya dengan program kerja bidang perempuan dan keluarga, juga program kerja Permata Umat. Kami bersinergi dalam kegiatan ini untuk berkontribusi aktif memberikan pembinaan pada perempuan Partai Umat dan Permata Umat yang berbasis pada Islam, menjadikan perempuan-perempuan yang berakhlak karimah rahmatan lil alamin, menjadikan perempuan-perempuan yang hebat, kuat, bermartabat dan terhormat, yang selalu memberikan energi akan mengadakan kerjasama bersinergi dengan Wakil Ketua Perempuan dan Keluarga untuk mengadakan perempuan menjadi bermartabat dan bermartabat, ya. Itu mungkin Pak tujuan penyelenggaraan acara ini. Program pertama DPW Permata Umat bersama Wakil Ketua Perempuan dan Keluarga. Selanjutnya yang ketiga, silaturahmi sebentar lagi Pak tanggal 2 menjalankan ibadah puasa Pak. Semuanya, semua yang ada di sini, kami mewakili DPW Permata Umat dan Wakil Ketua Perempuan dan Keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin ibadah puasanya. Nah, hari ini kita akan mendapat keberkahan. Tentu saya pertama sekali diajarkan oleh sosok walaupun masih muda,
Beliau yang mengajarkan tentang nilai ketuhanan. Tepuk tangan dulu untuk suami saya tercinta. Ya, bagaimanapun sosok suami memiliki fungsi. Sering sekali seorang istri merendahkan suaminya dengan menceritakan kekurangan suaminya kepada sahabatnya, dan justru itu yang menjerumuskan kita semua sebagai perempuan. Tepuk tangan lagi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang saya banggakan, karena hari ini tanpa izin beliau, demi Allah, motivator nasional is nothing. Jadi hari ini saya berterima kasih sangat karena beliau mau mendampingi untuk sama-sama berbicara perempuan versi nilai-nilai ketuhanan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua yang luar biasa. Saya agak deg-degan karena dikasih honor Pak Ketua. Dikasih honor itu ada beban dan luar biasa. Biasanya kalau saya bicara, honornya setelah bicara. Saya jadi berdoa, ya Allah semoga saya sehat tepat waktu karena honornya dibayar duluan. Dan ternyata saya tanya Bu Ratna saya lihat kan nggak kerja, fasilitatornya siapa? Rupanya adalah suaminya tercinta. Jadi memang di balik sosok seorang istri yang punya confidence yang tinggi, ada sosok suami yang melindungi harkat, martabat, dan kehormatan istri. Bapak-bapak, lindungilah istrinya, bukan istri orang lain. Saya agak senang. Kenapa demikian? Bukan perempuan melebihi laki-laki, bukan saya lebih baik, tetapi saya menghukumi diri saya sendiri sebelum menghukumi orang lain. Hari ini saya, kalau orang kan berbicara tuh terstruktur, yang terhormat, begitu ya. Nah itu mas standar. Kita orang politik, elit politik, disebut elit karena mereka adalah orang-orang yang punya nyali, berani untuk mengatakan saya tidak setuju dengan yang ada sekarang, dan saya mau visi ini yaitu melawan kezoliman, tegakkan keadilan. Berarti partai umat ini yang merasakan adanya kezoliman di bangsa ini. Berarti sadar atau tidak sadar? Mudah-mudahan gabung ke sini dengan kesadaran. Karena saya yakin sebelumnya pasti sudah pernah di kendaraan-kendaraan yang ada. Ini kan baru. Sosok ini bukan asing buat saya. Maaf ya kalau saya agak atraktif ya, karena energi saya keliling 30 negara. Bayangkan, orang Sunda, orang Rancaekek bisa ngomong di Swiss. Edute kamu saya itu nggak mungkin Bu Ratna bayar saya. Maka tadi saya deg-degan, kita komitmen dulu kalau azan nanti sholat satu-satu atau break, saya tidak tahu. Karena kalau saya dibayar dengan honor itu, saya maksimal 2 jam, nggak boleh lebih. Tapi kalau kurang dari itu, pesannya nggak sampai, saya juga ngeri. Antara sadar dan tidak perempuannya itu, ya. Nah, beliau adalah sosok yang saya usung tahun 1999. Sosok yang saya kagumi sehingga putra saya Muhammad Aiman Sayyid Nur terinspirasi dari beliau. Ternyata dalam pemimpin ada satu faktor laki yang disebut keberuntungan. Ya, dibuat dalam jarum. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah waktu itu, ini kalau nanti mau posting di TikTok jangan separuh-separuh ya. Saya komunikasi, ada yang separuh-separuh. Akhirnya Ustadz ini ngomong ini, Ustadz, nah kita diadu domba, kita cerdas men. Kita ngomong umat bukan ngomong rakyat. Kalau umat berarti kita sudah membawa pemimpin kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betul? Malu umat yang namanya umat, ya. Dewan Perwakilan Rakyat, ini umat, more than that, lebih besar dari itu. Do you understand what I mean? Yes. Semoga cek orang Sunda mah tong hirup dina hayang, tapi kudu hirup dina kudu eureun kulantaran ulah eureun kulantaran embung. Awewe kan suka akan alima bimah iya datang nyanda kendaraan cipang jajarkan jiwa ngemis perempuan. Maka perempuan sering meminta tolong dong, hei
Setuju. Catat. Dari setiap negara, Sabang sampai Merauke, siapa yang sanggup berdiskusi dengan saya dan berdebat tentang ini, beliaulah yang mampu menaklukkan kegagahan. Saat dulu saya sebagai perempuan mengatakan awewe mah tubuh lelaki. Cek saha. Hai single, hai jomblo, hai. Jangan marah terhadap sesuatu di masa lalu, masih ada cinta yang lain. Saya sekarang hari ini berbicara secara profesional, tapi kalau di rumah, terbiasa ngangen itu. Adek, abang tidak suka saat adek begini. Iya bang, kudu gitu. Oh, bapak mau eleh kusalah, kudu eleh kusalah mah, tepuk tangan. Kudu eleh, karena apa? Hukum keberkahan ayah didinya. Bu, saya mah kieu tapi suami saya teh bu, kalau ka WA jeung awewe lain kieu kan bae eta mah urusan manehna jeung Allah, lain urusan urang. Nu urusan urang mah ulah sarwana. Masalahna awewe teh sok ngomong kieu, ah lalaki kawin deui cenah. Urang ge bu lamun aya hukumna eta eueuh. Jadi sesuatu yang tidak ada hukumnya tidak boleh dibahas. Stop. Setuju? Deal. Oke. Tinggalnya jeung ora, jeung kaset, jeung soleh. Buira teu sieun eta boga salaki ke kamu ngomong punya anu single parent abong lamun teu aduh abulai kan jadi sekat dulu kalau foto kita tenang pemirsa saya izinkan bukan single ya kurang langsung ya Allah bapak WA itulah yang membuat saya belajar menjadi tenang dan damai. Ibu-ibu kan pangsiun-siunnya salaki kawin ibu bener. Orang yang kalau takut gelap, orang takut gelap obatnya apa? Gelap. Obatnya masuk ke gelap, gelapnya jadi tenang. Ya kan? Sok ibu kalau poek kasih nama poek. Pas punya malam boleh ketinggalan ya teh wastafel. Tenang. Hirup ngampalin 80 tahun parbut naon maut mah anggar sorangan sorak. Setuju? Setuju bapak? Setuju pasti. Pangulana wela eta mah ilmu saya. Kalau pesan ya Pak, kalau pesan abdi sareng Bang Alman ayeuna menjadi pembicara dewan dewan. Tapi saya lihat nggak ada dari Partai Umat. Ya Pak Ucap. Saya pertanyaannya sudah terdaftar belum di Kemenkumham? Hamasa mereka baju kuning jeung hidup di mana-mana pelantikan ari PT diakses saya ke Kemenkumham. Dan naon? Saya DPW ketua ini sekarang yang bebeja DPW Partai KPK abus. Kulantaran marake tiung koneng, marake baju hidup, cinta satu malam, oh indahnya, jangan roket TikTok, dibagi, disebarkan ibu-ibu ngararenen. Para tua kirantan itu setuju tuh kami gitu. Saya yakin itu ambak daripada kuat, ambak. Karena ketua adalah wajah dari Jawa Barat jika kumaha perempuan-perempuan Partai Umat teh ternyata nggak mau ngaran umat tapi tarik tokan jalan roket si anak hareureuy teu serius. Saya memang kadang seperti Mamah Dede tapi tidak sedikit ada yang mengatakan saya Marisahak dan Syahrini. Syahrini mengatakan maju cantik, mundur cantik, cek saha, cek Syahrini. Ibu MC, ibu boleh nggak ibu mengatakan, hai seluruh perempuan, sayalah perempuan paling cantik. Woi, gitu kan? Padahal setiap orang berhak mengatakan dirinya cantik, betul nggak? Betul. Tapi tunjukkan kecantikan apa yang mampu ditampilkan oleh ibu. Iya. Kalau saya mengatakan saya tidak bisa berpasangan dengan laki-laki bodoh. Bodoh dia lain bodoh kakak. Bodoh menggenggam satu nilai yang kokoh petegeh, tidak mau melihat kebenaran. Mual nyambung dari saya mah. Jadi otak-otak setengah terhadap nyambung. Berarti apa? Saya mengatakan saya cerdas. Si Ira Deviani lamun cerdas sieun teu ngomong depan Pak Jokowi nyantai. Yang terhormat Bapak Presiden dan Presiden. Betul? Sempurna.
pertandingan yang dimarah-marah, enggak. Tapi kita secara punya etika mendirikan satu organisasi, betul? Berbicara dengan saluran hukum yang jelas. Saya merasa tadi mengalir katanya syair, saya suka bikin syair soalnya. Partai Umat memanggil kita. Ingat, Anda dipanggil Partai Umat, dipanggil oleh magnet, berhati, pikiran, rasa, naik. Saya akan Partai Umat. Soalnya mereka memanggil saya, kan? Gitu. Burata, panggil Burata. Tapi bukan Burata yang memanggil. Partai Umat banyak Burata telah memanggil kita, bukan. Ya, Partai Umat telah memanggil kita dan terakhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syair dari sekian himne mas menungan ke Allahu Akbar ngan Partai Umat. Kenal saya beri ngos-ngosan pun energi mas saya ayo mau bisa makan sekali sang Ciputra datang kalian abdi balik KPA anggota Partai Umat dah legalitas utama. Jadi terima kasih Ibu, saya mau sebutkan satu-satu pembina yang luar biasa, sahabat saya, senior saya di usia. Saya mana paling takut gini, melawan suami, melawan suami sama begini. Ya Allah, langsung dihukumi. Mun saya dorang kakak lagi, langsung terjadi. No, mau cek orang mah tinggalkan. Kak Indung langsung tinggalkan. Pernah sampai kejadian. Jadi pembicara, honor ges di tangan, ges jadi pembicara. Ngomong gak salah, ngomong salah. Jeger salah lagi, tengah hati. Di papatahan, ngajawab kene wae. Jeger, assalamualaikum, mudah hilang gak jadi, duit terjadi puas. Ya, jadi berkah. Yang kedua, hari ini ada ketua, ada struktur sebagai pembina dan semuanya kita adalah orang tua di partai Umat. Sekali lagi tepuk tangan. Karena orang yang bertepuk tangan 6 detik usianya ditambahkan kata orang yang belajar itu, bukan kata saya. Kenapa Bu? Ini Pak saya paling nanti Joel mengambil nyawa teh ayat yang tobat sebenarnya detik lalu sakit keprok tapi di tempat tak loh keprok di dalam serangan ya. Nah ini baru slide 1 kamu yang makanya kayak 170 slide slide gue 170 nah berita yang membuat mengancam itu terjadi 2. Kalau Pak Ketua nggak tahu ya, baru kira ngomong berkata 8 jam. Kampanye kurang yang seberapa, gitu ya. Nah, jadi kita akan lakukan membangun kesadaran waras Pak Ketua. Dari dulu itu di Anisa ayat 34 abis ada sebut saja dengan api-apiwenya kata suami saya berpura-puralah baik supaya pura-puraan itu menjadi satu kebaikan ke depan. Afirmasi. Pura-pura itu kan negatif, tapi nanti ada di slide terakhir ya. Itu mah munafik tuh. Tetapi dia sedang memotivasi dirinya. Saya kedua. Dia bergejolak dengan dirinya. Maka afirmasi adalah positif. Kenapa ada bahasa membangun kesadaran? Sudah disadarkan dari awal, sudah dicontohkan. Siti Khadijah seluruh hartana diserahkan ke suaminya. Dia nggak nanya papa seperti itu enggak awe itu kan yang salah betul kan? Yang ada apa kalau perlu harta suami buat saya, harta saya buat saya, betul nggak? Kira-kira ibu bisa nggak meniru Siti Khadijah yang Rasulullah mengatakan jika tidak ada Siti Khadijah seorang perempuan dan Sayyidina Ali sebagai pemuda, Islam tidak tegak. Jadi salah satu contoh tokoh wanita yang sudah ada Siti Khadijah. Siti Fatimah putri Rasulullah, dialah perempuan yang sangat menduplikasi, bahkan wajahnya mirip. Betapa santun, betapa nyaman Rasulullah bersama. Sudahkah kita menjadi anak perempuan yang baik untuk ayah kita? Lalu, Bu, ini ada Rasul. Abi mah Bu kumaha salahina sanes gitu neng. Eceu teteh sanes. Asia, istri dari Firaun tukang ngabunuh orang, ya. Mabok, khobar, segala rupa pokoknya dari semua hal buruk ada padanya. Dia tetap hormat sebagai suami. Tetapi keimanannya
akhirnya bahwa dia beriman mengikuti ajaran Allah melalui Nabi Musa. Jadi saya mah kira, Bunda, saya teh mau cerai gini. Saya cuma gini, sok didoakan ikut cerainya, siap. Begitu cerai, perempuan 10 tahun deui karek boga salaki 10 poe deui pasti boga pamajikan. Ya, jadi jangan mau sama Bu, di sana sudah ada kaum laki-laki diangkat tinggal lebih lepas. Abi mau bahasana pokoknya diangkat lebih tinggi dari kaum yang lain perempuan, karena dia menafkahkan hartanya, ada aspek melindungi berat. Lalu bapak-bapak berat melindungi istri. Nah, yang lebih hebat rumah tangga dipimpin ku istrinya. Papa bulu kieu ke alhamdulillah Bu, lamun rumah tangga dipimpin ku pamajikan, insyaallah neraka sebelum neraka. Jadi kumaha latihannya Bunda Ira supaya sadar urang teh menjadi perempuan terhormat dan bermartabat. Suami juga akan malu marah-marah terus kalau perempuannya sudah mengikuti sesuai arahan. Betul nggak Pak? Mama, Papa izin kamu kalau Mama dengan syarat ini. Kita ikuti syaratnya. Masalahnya ngaku saja indita tilujang. Ya. Ikutin cenah materi Bunda Ira, pulangnya ke mall, kongko-kongko, foto-foto sesama perempuan. Jadi ada seorang istri, suaminya jauh di luar kota, nggak bisa pulang, ngitanin anaknya. Kata suaminya, Mama jangan nyewa dangdut. Istrinya mendengarkan suara suami dan istri teman-temannya, tuturannya jika yang mau atau namun tidak ada dangdutan. Akhirnya dia merayu suaminya dan sebagainya. Kata suaminya gini, ya udah terserah Mama. Ini bahasa terserah dari suami adalah lamun kejadian apa-apa Bapak tidak tanggung jawab. Hese Bu, lebih baik dicangcang ke kewajiban ameh urang salamet dunia akhirat. Saya doakan yang belum punya suami segera dapat suami yang tepat untuk ibu. Kalau ke bapak-bapak saya nggak ngajarin, ya, karena itu bukan ranah saya. Ya, ayah berhenti ibu diramah ini. Ya, ini adalah keilmuan. Saya selalu bilang saya tidak berbicara subjektif, ya, tidak berbicara subjektif. Tadi kan dikatakan oleh MC, saya adalah pembina dan Bang Ali ini pembina berbagai komunitas. Jadi bukan hanya di partai ini. Jadi di partai semua intinya adalah bahwa seluruh perempuan harus punya harkat dan martabat. Perempuan itu dalam bahasa Sanskerta itu adalah makhluk yang mulia dan punya kemahiran, potensi. Ibu tadi MC, sama-sama MC, ibu dengan edifikasi asik ya. Nah, ibu harus mengkader, berarti kan calon-calon MC berikutnya dari suaranya aja udah ngebas alto. Assalamualaikum warahmatullahi yang terhormat, gitu kan? Itu nada berwibawa, tepuk tangan dulu. MC-nya keren banget. Nah, kan ibu yang punya mau dipuji teh orang beriman mah malu. Lamun anu lain mah dipuji teh ini teh bangna kan gitu kan. Nah, dengan demikian perempuan bisa dimaknai sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Ya, lanjut. Dewasa ini sekarang di akhir zaman, apalagi alat yang namanya handphone sudah di tangan masing-masing. Siapa istri yang masih suka nanya, Papa pulang jam berapa? Mulai sekarang mah tong nanyakeun sabalik wae. Mulai naon kumaha manehna jeung pencintanya. Tapi lamun ibu, nah Bu, harus saya sepitarikan balik. Harus. Mama di mana? Kenapa belum pulang? Kontrolin ada pada leader. Contoh. Ibu dipimpin sama Pak Ketua ya. Pak Ketua, saya lihat handphone Pak Ketua. Istri ke suami. Bapak lihat handphone Papa. Mama mau periksa. Pantes. Cek Pak Ketua teh. Ibu gak paham isi ini teh aya bisnis, aya ieu, engke kalah kalieur, betul gak? Jama ibu teh wau, Papa ini siapa? Ibu Kokok? Saha ieu teh? Nah make si mama kieu. Itu tuh yang lagi Papa rekrut ke Pantai Umat, Papa teh kudu bager. Wah, jadi pas saya hanya gara-gara satu informasi yang separuh-separuh. Nah, ibu-ibu kira-kira mau nggak punya penyakit kanker masih muda?
Nges kanker beneran, kantong kering nih. Nah, perempuan jauh dari rezeki karena suuzon. Ya, suuzon. Saya S1 ITB. Tepuk tangan buat alumni ITB. In Harmonia Progresio. Deng 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 deng. We are the champion. Semua yang masuk ITB nggak ada yang bodoh. Semua adalah putra putri Indonesia terbaik, tercerdas. Wah, lagi. Di Ganesha 10 In Harmonia Progresio 4 tahun dididik alumni ITB di mana-mana, tidak boleh ngerakeun. Saya campur-campur bahasanya karena saya memang lahir dari Prancis. Para putra ranca. Jadi begitu menyadari dari dulu saya birokrat di Kementerian Hukum dan HAM. Kebayang kalau birokrat Kementerian Hukum dan HAM melanggar hukum, malu nggak? Sama aja umat kadek teh. Dari mana tuh? DPW Partai Umat. Pohon umatnya dibawa, tapi tidak menunjukkan mukminah sebagai kader-kader Rasulullah. Betul nggak? Kalau saya bilang, Bang, boleh nggak Adek kalau bicara? Adek sebagai profesional, hari ini saya sebagai profesional. Jadi saya mengeksplor seluruh potensi yang ada, baik pengetahuan, baik kemampuan maupun attitude atau karakter. Ya. Tetapi kalau hari-hari mungkin cuman heureuy, mohon izin dengan di luar suami saya, artinya heureuy yang ini saya nggak pernah. Tapi jelas, misalnya Bu Ira bisa ini, oh baik Pak, itu profesional. Jadi hubungan kita di organisasi politik ini adalah profesional. Keprof. Kenapa anak TK selalu naik kelas dan nggak ada yang turun? Dia selalu bilang, anak-anak, siapa yang mau? Saya sebutkan mau. Saya bebas, karena dia masih suci. Tapi kalau ibu-ibu, Bu Ira mah keprok wae, emangnya orang budak TK. Sengaja Bu, sadar kadang ibu-ibu umur 50 kalakuan leuwih di budak TK. Mama teh kurang perhatian, kurang cinta. Bapak kata gitu, nah bapak mah lain sok nyebut I love you. Hari itu bulan ditransfer 5 juta, 8 juta. Eta teh lain cinta ka bapak. Coba lah eta ditransferkeun ka batur. Ibu kudu digawe, ibu orang isuk dengan duit capek. Mendingan makin bisa lagi menang, ulang boga, kemana-mana aman, kemana-mana diantarkan, ulah terkalang cengang, boga salah kita tapi terkalang cengang juga suaranya. Jadi ditanya, suaminya mana? Oh, suaminya jadi pasukannya. Jangan sampai. Saya mah tapi ngelihat dari wajah-wajahnya nggak ada yang kayak gitu. Mudah-mudahan kita di luar ya, ya. Saya gini buat teh. Astagfirullah ya. Dan saya mah setengah rai kiosi malong oge bisa ketinggalin. Mau nggak Ira ketinggalin tiup warna kuning. Karena warna kuning itu adalah energi untuk merelaksasi saraf. Jadi lamun pengen tenang, lihatlah yang berkerudung kuning. Siapa kan? Wanita-wanita Partai Umat. Perempuan itu salah satu elemen masyarakat, berarti ada salah dua. Laki-laki lain salah dua, berarti nomor dua tidak. Berarti kan pasangan mempunyai peranan yang signifikan. Signifikan itu berdampak jelas, berdampak besar. Tadi kata bapak, tilu lelaki hiji awewe. Di politik. Perempuan di sana bukan untuk diogok. Emang lagi manja, ya? Lagi ingin dimanja, mau mau rapat aja minta diantar jemput, mau iuran minta dipamayarkan, mau makan bareng mikiran mayar sorangan tuh bisa komo traktir. Perempuan Partai Umat kalau siap komandan langsung ada di tempat on time. Rada garis bawah ya saya on time karena Bu Ratna pernah tinggal di Jepang. Dan saya pernah, you are late, saya kan orang Indonesia satu-satunya dari 35 negara di München, Jerman. Saya jam 8 tepat
Saya 8:01. Semua sudah menunggu dan Miss Indonesia, you are late, kata. Demi Allah, ibu-ibu kabawaku saya kabeh. Karena apa? Indonesia karena saha contohna, contohna. You are late. Isu karena saking saya takut terlambat, setengah 8 saya sudah siap. Coach saya jalan, masih pakai baju training pakai. Ira, what are you doing? Ira, what are you doing? Saya bilang, I'm afraid I'm late. Saya takut saya telat. You are crazy. Ira, masih ada 30 menit waktu untuk banyak hal. Breakfast dan sebaik, kamu harus belajar appropriate, tepat waktu. Saya tadi 9:30 saya panik. Karena apa? Ngikutin wazir, kalah jauh. Emang wazir itu kadang nggak bisa dipercaya. Gimana wazir mau dipercaya? Manusia aja susah dipercaya. Dewasa ini perempuan dalam pembangunan bangsa semakin diperlukan. Jadi bapak-bapak yang terhormat, jangan sapirakeun kami para perempuan. Karena kalau tidak ada Hawa, Adam pun jenuh di dunia ini. Betul? Adam jenuh. Pada saat ada Hawa, bergetar hatiku. Ayah mana? Nah, pasangan. Mata kan Bu, saya mau trauma, saya nggak mau nikah lagi. Ibu gimana? Saya mau coba hidup kawin deh. Karena kalau berpasangan pasti stabil. Hidup jomblo. Saya motivasi yang sekarang itu ada. Bu, dosa mah itu mah persepsi diri. Maka buka hati, buka pikiran, buka semuanya. Kantong terbuka, jodoh terbuka. Nanti kita akan dapat menikah. Pernikahan masalah. Karena dapat perempuan sudah menyadari bahwa salah satu membuat kestabilan hidup adalah pernikahan. Hidup yang sudah nikah. Udah nikah kayak keluar ke pernikahan kuno emosi. Maka ibu-ibu amun enjing gerak teh manis haneut ngangge lemon ame ulah emosi. Ibu ira sok emosi itu kebubu. Tarik nafas. Selawat emosi teh apa? Nah gitu. Jadi renungan kepada diri. Nah itu kesadaran ya. Oke lanjut. Karena poin-poin aja saya 11:30 selanjutnya nanti balik. 5 alasan perempuan harus terus mengembangkan diri. Nah, harus terus mengembangkan diri. Kalau ibu sudah jago MC, ibu harus mengembangkan diri. Ibu percaya nggak? Harus percaya. Ya, harus percaya. Saya pernah gadis. Betul nggak? Waktu belum ada tanggung jawab, explore dong potensi, betul nggak? Volley, saya bukan jago toser dan bukan jago smash. Tapi saya kapten volley. Saya jago ngatur. Yang penting bisa main volley, juara terus volley karena ada leader dan manajemen. Tepuk tangan buat kapten volley. Tenis meja. Saya juara Kumham, juara ITB, bukan berarti aku nggak cerita tentang potensi. Berarti saya cerita olahragawan. Dulu saya olahragawan. Setelah kaki kecekluk karena usia, mengingat lagi bahasa pingpong. Bahkan saya pernah jago, yaitu apa? Serve backhand. Kalau saya serve backhand mati langsung 5-0. Orang mengatakan, Bu, backhand Bu Ira itu gak ada di ilmu tenis meja. Emang karena saya penari, ukal tari. Kan? Tari itu kan Yati Mama, Ibu Tati Sari itu kan saya nari, saya olahraga. Saya terapkan ilmu tari dalam olahraga. Jadi tenis meja nu juara teh lahiran ku server saya. Saroa kamu Bu Ira ke server 5-0. Sabar kena kieu. Sancan server saya udah yes gitu. Luas. Maka tepuk tangan coba kumaha teh. Maju dulu dong untuk melawan kezaliman. Buktikan ada zalim. Kenapa? Anda jangan zalim, saya jangan zalim. Jangan memalukan. Ngomong tong zalim, kurang sorangan di partai mau zalim. Betul? Salah sahijina ya Pak. Acara telat. Hapunten. Hidup bagi yang telah. Betul. Ya. Kenapa demikian? Saya Kasubag Humas dan Protokol, dirjen saya saja. Kalau dia sudah tahu, saya nggak lihat siapa
apapun. Saya nggak pernah takut sama manusia selama kebenaran saya pegang. Izin Pak Dirjen, Bapak harus sudah di tempat jam sekian. Saya sebagai protokoler sudah mengkondisikan. Ada salah satu saya nggak sebut ini menteri, Mbak Ira, saya nggak mau di protokoler ini. Tidak bisa Pak. Bapak pejabat menteri. Kalau Bapak nggak di protokoler, Bapak nggak bisa jadi menteri. Karena nggak ada jabatan saya ini. Jadi saya gimana? Bapak masuk setelah penyanyian Indonesia Raya. Kenapa? Karena sekarang sedang berbicara tentang orang-orang Eropa supaya menjadi karena ada protokol, mudah-mudahan nanti ada protokol yang Ratna di Partai Umat. Maaf ya, tolong dari hati. Nah hati mah mau nyanyi, lama tuh mau bersih, jadi pikiran positif. Setuju nggak? Lama dari hati, saya panggil sen, dia saya balikin. Tepuk tangan dulu, kalau apa sih? Oke, Prapanas memiliki segudang potensi. Olahragawan, seniman, nulis. Saya kan sama-sama penulis, jadi lucu tujuannya. Hai bunga mawarku yang indah, ya. Untuk makan kelopak-kelopak, saya jawab lagi. Bunga mawar tak akan terlihat indah kecuali yang bisa melihat keindahan mawar itu. Wow. Lalu baca WA-an saya dengan abang, semua akan falling in love. Laki-laki sama perempuan sama, diberi bakat, minat, kecerdasan. Tidak ada alasan untuk perempuan tidak yakin dengan dirinya. Wah iya. Maka gini Bu, maaf ya, saking akrabnya sudah tidak lagi terlihat murid dan non murid, faktor-faktorial ya. Begini misalnya, hei Bu, gitu ya. Berarti bapak-bapak faktorial gitu. Nah ibu-ibu yang tahu diri langsung, maaf, jangan. Kalau perempuan sudah menolak, laki-laki akan malu nggak? Malu. Terus misalnya, ya, sering video yang agak-agak kurang senonoh. Kita dengan salah ini. Berarti apa? Kami tidak menerima hal-hal buruk seperti itu. Kami menolak rejection, cancel untuk hal-hal yang tidak baik. Bu, dan saya itu kesepian di rumah. Berarti apa? Bangun komunikasi dengan suami. Pertahankan rumah tangga itu dengan komunikasi. Kalau misalnya komunikasi tidak lebih baik, hanya membawa ke mudaratan, kan ada solusi berikutnya. Kalau saya selalu bilang, kalau tes psikologi, ketegasan saya itu 92%. 92% saya kaget. Kewaspadaan saya itu sedikit waktu itu. Karena saya anggap semua orang baik. Jadi suami saya selalu mengajarkan, orang baik akan berpikir orang lain baik. Tapi orang yang pikirannya jahat, dia akan berpikir bahwa kamu pun jahat. Sehingga kebayang dari politik. Ini makanya gerakan. Ya, padahal politik Partai Umat itu adalah satu keselarasan bersama sesuai fungsi, tugas pokok, martabatnya beriringan menuju tujuan yang sama. That's a politik. Oke Ibu. Tugas di muka ini terlalu banyak untuk dapat iman satu kaum saja. Kabayang lamun sedunia itu laki-laki semua. Duit pamalata. Sama mereka. Bapak-bapak cari duit. Terus buat bapak-bapak sendiri, bapak-bapak jarang beli baju. Yang sering beli baju ibu-ibu. Betul nggak? Bapak-bapak punya pulsa, punya kuota. Kalau komunikasi sesama laki-laki lagi garing. Indah itu kalau komunikasi sama perempuan, betul nggak? Nah, kemudian pasar sepi, ibu-ibu sepi laki semua terapi, betul nggak? Maka dunia ini menjadi ramai, ya baik positif ataupun negatif gara-gara perempuan. Bukan aku, perempuan. Karena siapa? Gila, ya. Ada begitu banyak peran yang harus diambil agar pribadi bisa berjalan dengan baik, bahkan makin baik dari masa ke masa di bidang kesehatan, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, bahkan pertahanan negara, semua membutuhkan keterlibatan laki-laki maupun perempuan. Contoh, saya di bidang kesehatan, saya adalah penyuplai medis linen. Saya dengan abang membangun sebuah perusahaan sejak pandemi untuk mensuplai tekstil medis. Ya, di pemerintahan menjadi pembicara untuk instansi-instansi pemerintah khususnya tentang birokrasi. Ya. Kemudian di pendidikan, saya dosen di prodi komunikasi. Di ekonomi bagaimana uang dari PT itu untuk kami berjuang kurang sangat tahu banget untuk membangun umat, khususnya abang di generasi muda, saya di generasi perempuan. Ya. Kemudian
di pertahanan negara otomatis setiap orang yang menjaga dirinya dia sedang menjaga negaranya. Ya, lanjut. Oke. Perempuan harus berjuang mendapatkan tempat mereka dengan rasa hormat, bukan rasa kasihan. Saya paling tidak suka dikasihani secara, aduh karunya awewe, saya nggak senang. Tapi ada pengakuan bahwa saya butuh Bu Ratna, karena Bu Ratna punya kinerja, disiplin. Bu Ratna bisa berkorban secara materi, secara waktu, secara tenaga, secara kerja. Itu yang dinilai, itu yang dihargai, itu yang punya aspek ekonomi. Setuju Kak Ibu? Saya membina perempuan-perempuan, ada istri, ada single parent. Saya bilang, sok, mereka UKM, Bunda, minta tolong dong cariin minyak yang murah. Saya bilang, nah ini tidak tahu porsi, salah. Itu bukan tugas saya. Tapi kamu pakai motor, nguriling cari, lapor ke saya bagaimana minyak ini bisa diolah dengan harga yang sesuai di pasaran. Sama dengan suami tadi, nyuruh suami sesuatu yang bukan kapasitasnya. Kapasitas suami diutuh etah ku awewe ku istrina maruahnya turun. Misal Pak Ketua ya, Pak Ketua punten Pak Ketua kan Pak Ketua teh catat sareng pegawai restoran itu nitip atau pesan konsumsi ke Pak Ketua tersopan. Ketua itu strategis, politis yang berat-berat itu ketua. Maka kalau Pak Ketua lagi di depan bicara itu pasti ada 3. Yang pertama benar kata ketua. Ada yang sama Pak, kita sebagai pemimpin memang siap jadi ada netizen haters, udah biasa. Tapi seorang ketua itu jangan diajarin. Ketua sudah tahu mana yang loyal, mana yang calon berkhianat, betul? Tepuk tangan dulu buat ketua. Jadi seorang ketua itu begini, datang biasa dia cuma gini aja. Punya aja sudah mengandung makna bahwa saya tahu ada penggembosan di sini. Betul. Dan dia akan mengatakan, hai Partai Umat, saya menjadi ketua bukan ece-ece. Saya leader di sini untuk kita semua maju. Maka buat yang menggemboskan, tidak sebut saya orangnya, saya tahu. Bergerak dengan saya atau lepas, goodbye. Anda tidak goodbye. Itu politik. Maka kalau ibu-ibu berpolitik itu baper, jadi HTM, makanya di politik. Makanya kamisan. Dengan terus mengembangkan diri, perempuan akan lebih dapat bahu-membahu dengan pasangannya, membangun keluarga yang tumbuh. Kita berkolaborasi dalam rumah tangga. Saya dengan perempuan sesama perempuan. Setuju nggak? Ulah saingan, hebatnya perempuan ya. Hadir 5an, jempol ke hadir, nu opat ngomongkan jempol. Sobatan 5an, curug ke hadir, nu opat ngomongkan curug. 5 nu hadir, cinggir ke datang, ngomongkan cinggir. Coba kalau perempuan, ceratnya, kuada, ceira, siga gue senyum, kasih tanya, ku salah kina. Wah, eta saha? Eta teh ceramah. Tahu enggak ya? Ceramah teh ya. Di partai teh ngomongkeun sih. Kunaon eta mah ka ditu kan? Tah eta awewe aya lalaki mantep. Kan Dani kumaha ieu? Ya bener. Terus perempuan saha eta teh Pak? Kang Dani. Temenakan. Gimana? Hebat mah. Kami ini mah eta teh mantuan Bapak. Si suami membuat istrinya agar positif kepada temannya. Tapi awewe curhat kabeh jeruan bawa kurana kasalahna salah kita kieu teh. Jika ada ngobrol padahal runtah rumpul. Jadi mama engke lamun rapat teu meunang. Jadi izin tidak izin itu salah sorangan. Betul enggak Bapak-bapak? Ya. Kiprah perempuan akan menjadi contoh nyata bagi orang-orang yang lebih muda untuk menjadi generasi hebat. Saya punya anak 6 ya, 6, 1 perempuan. Saya kira, lah gimana deh siapa ibu maaf ya, ceraikan, lagi kalau ceraikan, mama tuh sedih, mama. Ulah tinggal dijawab ulah mama, tercerai. Tapi perempuan bercici, mah, kan biasa kan. Dia beres. Kenapa?
Bapak dari Mama. Tamat, ending, riwayat selesai. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Saya ibu dari 6 anak laki-laki, 5 laki-laki, 1 perempuan. Jadi saya gede hati aku, calon minat saya OWKB, hey guys, gue punya 5 nih yang akan dididik. Laki saya diajar kecil, mau gaji, mau kebutuhan istri 5 juta, berenan 15 juta. Kenapa bunda? 5 juta, kan udah jadi nama, bayar listrik, bayar sadar, merah. Terus apa tuh yang kewajiban kamu? Bayar 5 juta, berikut aja untuk memberikan keluarganya, dia bahagia, ayah harga diri kamu. Tah 5 juta lima, buat hobinya. Nah gayet, jago lamun aww kalau terus asal lagi, coba di mana, lebih di mana mitik, cager dompetnya. Segala rupa beres, 5 juta aja, hobi kita laksanakan, tepuk tangan buat kita. Maka kalau saat lima memang pamalasa, mulai kamu haredan, ya. Lanjut. 5 cara perempuan dapat mengembangkan cintai diri sendiri. Jangan dulu ngefans sama orang. Ibaratnya cintai diri dulu. Karena orang yang mencintai dirinya baru bisa mencintai orang lain. Buat pencapaian atau prestasi terbaik, achievement, ide-ide jangan cuma jadi omongan, harus jadi karya. Ide tuangkan dalam bentuk materi apa dalam aspek komersialisasi untuk benefit ekonomi, ya. Kemudian rawat diri dengan baik. Ayo ibu-ibu taramani, ada suami saya tenang ngomong. Sahabat amat taramani teh bau keras. Bu katanya ibu mah menilengkap ada minyak wanginya, merawat diri. Jangankan suami, kita sendiri kalau nggak mandi bau kan? Kalau kita nggak dan kusut lah gitu lah. Kalau orang lain nggak senang, kita hadirkan empati. Empati itu menjadi pendengar yang baik. Tekuni bidang yang disukai. Nah saya senang dengan abang sebagai pembicara yang penulis sehingga menekuni bidang ini. Lanjut. Sebenarnya soft skill ini adalah kemampuan yang harus diasah. Tidak terasa tapi nyata hasilnya. Salah satunya hari ini saya mengorganize satu acara untuk bicara berpasangan. Saya tidak bisa lama-lama, ya tentu karena saya harus berbagi. Karena tadi perempuan versi perempuan atau versi agama kita harus tahu. Lanjut Mbak Ayu. Soft skill itu mengambil keputusan. Jika ibu sudah mengambil keputusan untuk menjadikan seseorang itu suami ibu, terima seluruh kelebihan kekurangannya, apapun itu telek. Dan apa buktinya? Tetap berikan yang terbaik versi ibu sebagai istri. Setuju nggak? Setuju. Jadi jangan lihat orang. Manajemen konflik bisa memilah. Jangan sampai suami lagi capek, ibu menyampaikan problem ibu. Yang nggak penting dibesar-besarkan. Yang nggak ada jadi ada. Jangan sampai kalau kata suami saya arisan unggal hati yang hari atau tiap minggu. Selalu dibilang bahwa rumah tangga itu adalah tempat curahan hati suami kepada istrinya secara total. Maaf ya, berbagi cerita itu kepada istri, bukan kepada orang lain, baik istri orang maupun single parent. Kenapa? Karena tidak ada aspek nilai perlindungannya, betul nggak? Berbahaya karena setan bisa datang kalau ada nyaman bercerita yang bukan muhrimnya. Percayalah, perkelahian pasti terjadi terus dalam rumah tangga. Setuju nggak? Kita tidak usah menyalahkan pasangan kita, tapi introspeksi saja. Kita introspeksi saja. Sudahkah kita melakukan itu? Maka saya selalu bilang, saya sebagai pembicara sebetulnya tidak menasihati, lebih banyak berbicara tentang jiwa saya yang ingin ingin sama-sama kita lawan kezoliman ini. Ngeri. Umur saya sudah 50, berarti kalau misalnya kasih umur 60, 70, bagaimana generasi perempuan di bawah kita bisa menduplikasi perempuan-perempuan menjadi terhormat dan bermartabat? Setuju nggak ibu? Kalau ibu punya cengeng, anak-anak pasti cengeng. Maka saya punya anak satu perempuan. Apa yang menjadi kekurangan saya bilang kepada dia, kamu harus lebih dari bunda. Tapi ingat, satu hal yang bunda ajarkan kepada kalian, jujur dan gigih. Tahu gigih bu? Bukan sanggup, lanjut, dikit lagi. Komponen soft skill, kemampuan berkomunikasi. Ingat, komunikasi itu adalah ada pesan, harus tepat yang menerima dan yang bicara.
Kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kemampuan berusaha atau effort yang disebut gigih tadi, daya juang, dan kemampuan bekerja sama. Seseorang yang tidak bisa bekerja sama namanya egois. Jadi seseorang bisa kelihatan hebat kalau dia sudah bisa mampu bekerja sama dengan orang lain, karena di sana ada aspek menghargai dan menghormati di luar diri. Lanjut. Faktor yang